Pak Tana, rekan-rekan struktural, dan rekan-rekan media semua yang kami cintai dan kami banggakan. Selanjutnya kami akan membacakan kinerja KPK di semester pertama, khususnya di penindakan. Kalau bicara penindakan, pasti teman-teman lebih hafal. Sudah tahu semualah perkara yang ditangani oleh KPK. Jadi sepanjang semester pertama tahun 2025, ya artinya sepanjang kami pimpinan baru ini menjadi pimpinan, telah melakukan beberapa penanganan perkara, baik yang menyangkut sektor keuangan, termasuk juga penanganan perkara yang bisa memberikan dampak pada kepentingan masyarakat secara luas. Beberapa kasus diantaranya salah satunya itu yang kemarin OTT terakhir itu di Medan, ini terkait proyek-proyek ini kan tentu untuk kepentingan masyarakat yang ternyata kemudian dikorupsi, itu menjadi perhatian juga. Kemudian juga ada di sektor keuangan, seperti penanganan perkara terkait pengadaan EDC di BRI, juga pembangunan jalan di Mempawah, Kalimantan Barat, penyaluran hibah di Jawa Timur. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak juga. Kemudian juga di sektor sumber daya alam seperti korupsi dana CSR BI, kemudian ada kredit fiktif di BPR Jepara, perkara PT Taspen, dan yang sekarang sedang dalam proses penyidikan terus kita lakukan perkara LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ini cukup besar, triliunan. Kemudian di KPK juga menangani beberapa perkara yang masih kemudian berdampak terhadap masyarakat secara luas, seperti pemerasan TKA itu di Kemenaker. Ini juga menyangkut hubungan internasional ini, nama bangsa kita ini. Kemudian juga digitalisasi SPBU. Nah, dari upaya penindakan ini tentu tidak hanya memberikan efek jera pada para pelaku, tapi juga memberikan optimalisasi pemulihan keuangan, aset recovery. Sebagai sumbangsi nyata KPK, dan hingga semester 1 2025 ini KPK telah berhasil memulihkan keuangan negara sekitar 394 miliar sekian. KPK juga turut menyusun langkah-langkah optimalisasi pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu dengan melalui akselerasi lelang benda sitaan tanpa harus menunggu putusan pengadilan, ini supaya lebih cepat. Pemanfaatan gedung penyimpanan aset dan juga partisipasi aktif dalam mendorong pengesahan RUU perampasan aset, ini penting juga ini. Jadi kita juga selalu terus mendorong ke legislatif. Nah, kalau dari jumlah penanganan perkara yang ditangani oleh KPK sepanjang semester pertama ini, penyelidikan ada 31, penyidikan 43, di proses penuntutan ada 46, dan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah 31, dan sudah dieksekusi 35. Ini tentu juga dari beberapa perkara yang sudah berproses dari tahun-tahun sebelumnya yang kemudian baru ingkrah di semester
pertama tahun 2025 ini. Sepanjang semester 1 juga telah melakukan 2 kegiatan operasi tangkap tangan dan teman-teman sudah mengikuti semua. Ya mohon maaf baru 2. Sebetulnya kalau KPK kemudian mampu melakukan upaya-upaya operasi tangkap tangan yang cukup masif, kami dari KPK berharap betul-betul memberikan efek jera. Ya mohon doa dari teman-teman untuk kemudian kita bisa lebih banyak OTT. Penanganan perkara di KPK salah satunya teman-teman sebenarnya bermula dari mana? Dari pengaduan masyarakat. Jadi peran aktif masyarakat itu memang sangat penting untuk KPK, dan selama Januari hingga Juni 2025 ini ada sebanyak 2.273 pengaduan. Nah, dari jumlah tersebut kemudian setelah dilakukan verifikasi telah 254 ternyata tidak lengkap gitu. Ya banyak hal yang kemudian ternyata bukan penyelenggara negara, kemudian ternyata tidak ada unsur-unsur korupsinya di sana. Adapun laporan yang dilaporkan diantaranya 325 laporan itu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. 126 laporan dengan keterangan lainnya serta 103 laporan mengenai suap. Jadi suap masih cukup masif terjadi, tergambar dari laporan yang masuk ke KPK. Nah, KPK juga masih punya hutang. Apa itu? DPO kita hingga hari ini belum berhasil kita tangkap. Ini DPO kita yang memang hingga saat ini KPK sudah melakukan upaya-upaya berkoordinasi dengan penegak hukum lain, berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk bisa menangkap mereka, tetapi hingga hari ini belum berhasil. Mudah-mudahan berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia, KPK bisa segera menyelesaikan hutang ini. Demikian dari bidang penindakan, dan selanjutnya untuk bidang Korsup kami persilakan Pak Johannes Tanak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.